Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, kelompok kami berkesempatan untuk menjelaskan mengenai materi hukum perbankan. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Priscilla Valentina Santosa, dan yang kedua adalah Putri Alfia Febrianti. Yang ketiga adalah Rahmanti Nurhanifah, yang keempat saya sendiri Rizka Vera Marilo, dan yang kelima adalah Sabella Leonita Putri. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rahma. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah pengertian bank. Bank berasal dari kata banko yang berarti bangku. Bangku atau pelaku bank adalah bankir yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah. Bank sendiri merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama, menghimpun dana atau funding, yang mana masyarakat dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang bertujuan untuk keamanan dan melakukan investasi untuk memperoleh bunga serta memudahkan melakukan pembayaran. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Bank memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank. Bank dapat memberikan jasa pengiriman uang atau transfer, penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota atau clearing, penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri atau inkasso, letter of credit, safe deposit box, bank garansi, bank notes, traveler check, dan jasa lainnya. Selanjutnya mengenai sumber hukum perbankan. Sumber hukum perbankan Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan hukum material. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum atau aturan dan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum tersebut, dan itu tergantung dari mana dilakukan peninjauan, apakah dari sudut pandang sejarah, ekonomi, filsafat, teknologi, dan lain sebagainya. Para ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan hukum lembaga perbankan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan apabila dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukumnya. Beberapa sumber hukum formil perbankan Indonesia adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 33. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang pokok di bidang perbankan dan undang-undang sektoral yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama ketentuan buku 2 dan buku 3 mengenai hukum jaminan dan perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terutama ketentuan buku 1 mengenai surat-surat berharga. Dan yang keempat, peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang program rekapitulasi bank umum. Ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu asas-asas perbankan dan fungsi bank. Dalam menjalankan tugasnya, bank perlu memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam perbankan. Apa saja sih asas-asas tersebut? Yang pertama ada asas hukum. Bank dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan bank berdasarkan dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga yaitu ada asas kepercayaan. Hubungan bank dengan nasabah adalah atas dasar kepercayaan. Si nasabah merasa percaya pada bank bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh bank. Di lain pihak, bank memegang teguh kepercayaan tersebut dengan siap sedia membayar nasabah apabila sebagian atau seluruh simpanannya sewaktu-waktu ditarik. Nah,
Yang keempat ada asas keamanan. Dalam melayani nasabah, bank menggunakan asas keamanan. Bank memberikan keamanan terhadap simpanan nasabah agar terhindar dari suatu kejahatan. Yang kelima ada asas kehati-hatian. Salah satu asas perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan adalah asas kehati-hatian, namun undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang asas tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada asas ekonomi. Bank sebagai perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip ekonomi. Dengan tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank menarik bunga atau keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bagi bank. Nah, sekarang masuk pada fungsi bank. Fungsi bank ini ada 3, menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menyediakan layanan jasa bank. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat ini dilakukan bank dengan membuka berbagai produk tabungan. Diharapkan dengan produk tersebut, masyarakat lebih sadar dengan cara menyimpan uang yang benar dan lebih aman. Yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang terhimpun dari masyarakat oleh bank tentu tidak hanya dibiarkan mengendap saja. Jika hanya dibiarkan tanpa dikelola, tentu tidak ada yang namanya bunga kepada nasabah. Tujuan untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan juga tidak dapat terwujud. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut, bank juga berfungsi menjadi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan dari lembaga tersebut. Penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan dapat mensejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, gitu. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa bank. Awalnya kan bank menyediakan layanan jasa transfer untuk memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lain atau hingga ke luar negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, layanan bank kini semakin beraneka ragam. Layanan bank kini sudah dapat dinikmati masyarakat dari berbagai kelas. Dengan layanan jasa tersebut, masyarakat dimudahkan untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran maupun pembelian. Contohnya itu kayak bayar Shopee gitu kan ya, bayar di e-commerce gitu. Yang lainnya juga bisa menyediakan layanan pembayaran listrik, telepon, tiket transportasi, seperti itu. Dengan layanan tersebut, alur pembayaran menjadi lebih jelas dan aman dan simple, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perizinan dan bentuk hukum bank. Yang pertama mengenai perizinan. Jadi, bank sebagai suatu badan usaha yang memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, tentu membutuhkan persyaratan untuk menjalankan usahanya. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama nasabah penyimpan dan simpanannya. Untuk maksud tersebut, dalam Undang-Undang Perbankan telah sedemikian rupa diatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha bank sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1, 2, dan 3. Pada pasal 16 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut, telah ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Kemudian pada pasal 16 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut, dikemukakan bahwa dalam hal memberikan izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank
tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian pada pasal 16 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut, dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain adalah: yang pertama, persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan. Yang kedua, larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank. Yang ketiga, modal disetor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang keempat, batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan. Yang kelima, kelayakan rencana kerja. Dan yang keenam adalah batas waktu pemberian izin pendirian bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam bentuk hukum bank. Yang pertama adalah bentuk hukum perseroan terbatas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ketentuan perseroan terbatas terdapat pada pasal 36, 40, 42, dan 45. Mengingat peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha, pada tahun 1995, ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut diganti dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Setelah 2 tahun berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, pada tahun 2007 Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah sebagai berikut. Dan kemudian pengertian tersebut diubah pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut. Perseroan terbatas yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat seperti bank menurut ketentuan pasal 92 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas wajib mempunyai paling sedikit 2 anggota direksi, kelengkapan organ yang merupakan satu kesatuan, yaitu yang pertama adanya rapat umum pemegang saham atau yang biasa disebut RUPS, dan yang kedua adanya direksi, dan kemudian yang ketiga adanya komisaris, dan yang keempat bentuk hukum dari suatu bank yang berbentuk perseroan terbatas dapat juga berbentuk perseroan terbuka. Khusus bank yang berbentuk perseroan milik negara atau badan usaha milik negara seperti BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BRI, komposisi modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara dengan tujuan utamanya untuk mengejar keuntungan. Kemudian yang kedua adalah bentuk hukum koperasi. Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha jasa perbankan. Dengan demikian, bank dapat dijalankan dengan bentuk hukum koperasi. Adapun jenis banknya dapat berbentuk bank umum atau bank perkreditan rakyat. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi sebagai badan usaha berperan pula sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, koperasi memiliki kekhususan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu berdasarkan prinsip koperasi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi tersebut. Menurut ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pengelolaan atas kegiatan usaha koperasi, misalnya di bidang usaha perbankan, akan menjadi tanggung jawab pengurus yang dipertanggungjawabkannya pada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.
Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Kemudian yang ketiga, ada bentuk hukum perusahaan daerah. Perusahaan daerah dapat mendirikan bank baik yang berbentuk umum maupun bank perkreditan rakyat. Ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok perbankan, bank milik pemerintah daerah provinsi yang berbentuk bank pembangunan daerah didirikan dengan dasar peraturan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah, bahwa setelah lahirnya peraturan perundang-undangan perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dasar pemberian dari bentuk hukum pembangunan daerah tersebut disesuaikan dengan ketentuan bentuk hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sumber dan penghimpun dana bank. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara tertentu, sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Keberhasilan bank dalam memenuhi maksud tersebut dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut, seperti kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan, perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh penyimpan dana lebih besar atau lebih tinggi dibanding pendapatan dari alternatif investasi lain dengan tingkat resiko yang seimbang. Kemudian ada resiko penyimpanan dana dan pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kepada penyimpan dana. Kemudian sumber-sumber penghimpun dana. Pada dasarnya, suatu bank mempunyai 4 alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, seperti dana sendiri, dana dari deposan, dana pinjaman, dan sumber dana lain. Dana sendiri yaitu meskipun usaha bank memiliki proporsi dana sendiri yang relatif kecil dibanding dengan total dana yang dihimpun ataupun total asetnya, namun dana sendiri tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Menghimpun dana sendiri ini diantaranya dapat berupa modal di store, dana dari penjualan saham di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan, dan agio saham. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank Umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui BEI. Yang kedua ada dana dari deposan. Sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro atau demand deposit, kemudian ada tabung atau saving deposit, dan deposito berjangka atau time deposit yang berasal dari nasabah perseorangan atau badan. Dana dari deposit ini terbagi menjadi 4, yaitu ada giro. Giro sendiri bisa terbagi menjadi 4, yaitu ada rekening giro, cek, biliet giro, jasa giro. Yang kedua ada deposit berjangka, ada tabungan, serta cara lain menghimpun dana dari deposan yaitu seperti adanya sertifikat deposito, kemudian ada deposito on call, dan rekening giro terkait tabungan. Yang ketiga ada dana pinjaman. Dana pinjaman yang diperoleh dari bank dalam rangka menghimpun dana dapat berupa call money, pinjaman antar bank, kemudian ada kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, dan sumber dana lain. Sumber penghimpun dana dapat pula berasal dari sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana tersebut, antara lain setoran jaminan, adanya dana transfer, dan surat berharga bukan uang. Untuk penggunaan dananya, sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu bentuk aset tertentu dalam mengalokasikan dana yang telah berhasil dihimpun, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ada 3 hal utama yang menjadi perhatian bank. Hal tersebut adalah resiko, hasil, dan jangka waktu. Pertimbangan penggunaan dana.
yaitu ada resiko dan hasil, yaitu pengalokasian dana dalam bentuk aset selalu berkaitan dengan aspek resiko dan rate of return dari aset tersebut. Bank menginginkan suatu bentuk aset yang beresiko serendah mungkin namun dapat menghasilkan penerimaan atau rate of return setinggi mungkin. Yang kedua ada jangka waktu dan likuiditas. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank menyangkut berbagai macam jangka waktu dan pengembaliannya. Bank memilih berbagai macam bentuk aset dengan mempertimbangkan jangka waktu aset tersebut dapat dijadikan sebagai alat likuid. Kemudian ada alternatif penggunaan dana. Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dapat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut, yaitu adanya cadangan likuiditas. Aset ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Resiko dari aset ini tergolong rendah dan bank tidak dapat terlalu banyak mengharapkan adanya penerimaan dalam jumlah yang tinggi. Dan aset ini disebut dengan aset tidak produktif. Yang kedua ada penyaluran kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak pinjaman atau pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada investasi. Investasi memiliki rate of return yang cukup tinggi selain penyaluran kredit. Investasi dapat berupa penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka menengah dan jangka panjang atau berupa penyertaan langsung pada badan usaha lain. Bentuk surat berharga tersebut antara lain saham dan obligasi. Kebijakan penghimpun dan penyaluran dana. Resiko yang berkaitan dengan usaha bank pada dasarnya berasal dari sisi aktiva maupun sisi pasifanya. Resiko tersebut meliputi resiko likuiditas, resiko kredit, resiko investasi, resiko operasi, resiko kecurangan, dan resiko fidusiari. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai syarat memperoleh izin. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi usaha perbankan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia berwenang untuk memberikan dan juga mencabut izin perbankan. Adapun syarat umum memperoleh izin usaha perbankan adalah berbadan hukum, memiliki modal, mempunyai keahlian dalam bidang perbankan, dan juga kelayakan rencana kerja perbankan. Hal tersebut diatur dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan bahwa untuk memperoleh izin usaha, bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah susunan organisasi dan kepengurusan, yang kedua yaitu mengenai permodalan, yang ketiga kepemilikan, yang keempat keahlian di bidang perbankan, dan yang kelima yaitu kelayakan rencana kerja. Materi yang terakhir yaitu aspek hukum pemberian kredit. Perjanjian kredit tunduk pada ketentuan buku nomor 3 KUHP Perdata tentang Perikatan dan Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 dan juga klausula-klausula yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian ini memerlukan 4 syarat. Yang pertama yaitu kesepakatan yang mengikat mereka berdua. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Terhadap syarat kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal ini dijelaskan dalam pasal 1337 KUH Perdata, sedangkan mengenai persetujuan diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, di mana dikatakan persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.
Namun demikian, perjanjian kredit tidaklah sama dengan persetujuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata, sebab perjanjian kredit mempunyai sifat khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sekian yang dapat kelompok saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.